untuk memperbaiki perut kita sama ginjal kita. Saya sarankan dua sebenarnya. Tadi dikatakan bahwa ketika mens tidak teratur adalah awal dari berbagai penyakit. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Syaratnya apa? Jangan nyampah dulu. If you want to cure someone, kalau Anda mau ngobatin seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau ngobatin orang, stop dulu apa yang membuat mereka sakit. Yang membuat mereka sakit apa? Itu yang saya katakan 5 hal dan 4 hal itu. Itu bikin sakit. Sama satu lagi, semua makanan yang diolah, diproses. Saran saya, jangan jadikan makanan tiap hari. Karena pengen camilan, bawa dari rumah, bawa buah, ya bawa kacang-kacangan, itu jauh lebih baik daripada Anda beli yang kemasan-kemasan itu, teman sekalian. Saran saya begitu. Kenapa? Seringnya kita nggak sadar, kita makan kalori luar biasa tinggi loh ketika Anda minum 1 botol teh manis yang pakai, ya botol itu lah. Itu tinggi kalorinya loh itu. Bisa 100-200 kalori, dan itu cukup banyak energi yang kepake termasuk dalam tubuh kita. Jadi saran saya jangan. Termasuk saya ada ibu, teman dia pengurus jamaah kajian saya juga. Ibu itu subhanallah kena autoimun. Saya lupa dia sebut autoimun. Tapi 4-5 tahun dia makan obat steroid ya. Dan itu luar biasa menderitanya dia. Ya, menderita luar biasa. Dan umurnya 43 tahun gara-gara autoimun tadi dan gara-gara makan obat tadi, akhirnya dia menopause. 43 tahun. Dan ketika diperbaiki pola hidupnya, jadi saya ngasih obat apa? Nggak ngasih obat, perbaiki pola makan. Benerin makan. Ya, saya suruh dia minum ini apa namanya? Serai. Lupa, mungkin kurang minum. Akhirnya habis. Jadi nggak tersinggung lagi panitianya. Nggak apa-apa lah. Moga-moga pahala saya banyak. Jadi saya suruh dia minum ini nih, karena ini kalau saya sering membahasakan ini steroid alaminya Allah. Serai ini kalau Anda minum itu efeknya luar biasa loh. Untung nggak galon. Ya, steroidnya steroid Anda campur dengan madu sampai jeruk nipis, itu efeknya luar biasa. Ini loh. Begini aja, lihat aja di browsing aja apa kandungan dari serai misalkan gitu tuh. Ya, akhirnya subhanallah apa yang terjadi? Dia ngatur pola baru 2 bulan, dia mens lagi loh. Bisa balik lagi. Kalau belum waktunya mati, nggak mati kita, tenang aja. Kalau belum waktunya menopause, kalau dia diperbaiki ya dia akan balik. Tenang aja. Makanya Islam itu, kalau boleh saya katakan, kita tuh nggak kenal anti-aging. Ngapain juga minum suplemen anti-aging? Kalau Anda rutin puasa, makan beginian, pasti baik badannya. Gitu loh. Karena ini anti-aging semua di sini. Kunyit apalagi. Ya kalau kita baca penelitian, kunyit itu bisa mengaktifkan gen awet muda. Gen sirtuin namanya, subhanallah, ada pada kunyit dan semua beberapa jenis limang-limangan seingat saya. Gitu ya. Jadi bisa diperbaiki. Salah satunya apa? Nanti coba ibu atau mbak ini, pastinya mbak ini atau ibu lah. Ikutin yang ada saya share, namanya 7 Day Challenge JSR di IG. Ikutin polanya di awal, itu tulisan saya di awal tuh. Ya, itu untuk pola bersih-bersih badan kalau bahasa saya. Ya. Nanti akan balik lagi insya Allah mensnya. Apalagi ibu-ibu boleh menggunakan yang mens bermasalah pakai namanya seed cycling. Seed cycling itu kita menggunakan beberapa jenis biji-bijian. Ada 4 jenis biji-bijian dari hari pertama sampai hari 14, kemudian hari 14 sampai hari ke-28. Ya, itu bisa pakai. Nanti di IG banyak tuh. Hashtagnya seed cycling. Ya, seperti itu. Saat ini saya sedang program hamil dan mengkonsumsi biji-bijian yang ada di IG dokter. Saya didiagnosa dokter kandungan bahwa sel telur saya kecil. Setelah selain biji-bijian ada tambahan lain selain biji-bijian? Ada. Semua produknya lebah itu bagus. Semua produknya lebah. Ya, apa itu? Ya, madu, bipolen, royal jelly, propolisnya, makannya terus setiap hari. Ya. Sama rimpang. Rimpang yang paling bagus apa? Untuk memperbaiki perut kita sama ginjal kita. Saya sarankan 2 sebenarnya. Pertama, kalau Anda mau bikin infus juga nggak apa-apa tuh. Anda cemplungin kayu manis, jahe, sama kunyit. Minum tiap hari itu. Nanti spermanya jadi lincah. Gitu. Dan kalau Anda minum gitu, sebenarnya apa yang terjadi kemudian? Terjadi kemudian nanti insya Allah sebenarnya tubuh akan nge-recover sendiri gitu. Ya, tubuh kita tuh bisa nge-recover sendiri kalau bahan bakarnya atau bahan bakunya cukup, itu kata kuncinya. Bahan baku dapat dari mana? Dari protein, dari vitamin, dari asam amino. Seperti itu, ya. Saya sudah nikah 2 tahun tapi belum hamil, sama ada riwayat operasi kista ovarium, padahal dari haid selalu lancar. Sarannya Pak, saya nggak tahu ibu ini makan apa ya, tapi besar kemungkinan sebagian besar masalah-masalah kehamilan, terutama kayak kista begini itu gara-gara, setahu saya sih, over estrogen. Over estrogen banyak dari mana? Salah satunya dari ayam.
Ayam potong. Ayam potong itu sekarang nggak disuntik, sudah pakai pakan. Pakannya ada antibiotik, ada hormonnya di situ, supaya bisa cepat dipanen. Normalnya ayam dipanen, karena saya dulu pernah ternak ayam, jadi tahu. 35 harian. Tapi ayam-ayam yang dikasih kayak gituan tuh 25 hari bisa panen. Tapi ada tapinya. Teman-teman pernah lihat ekosistem? Mana pernah tahu segitiga sistem? Yang dulu kita SD SMP, yang paling tinggi siapa? Manusia. Pemangsa tertinggi. Dan ketika ada satu kelipatan, misalkan di produsen masuk produsen 1, produsen 2, produsen 3, produsen 4, gitulah. Itu ketika ada keracunan, maka setiap kenaikan produsen, maka keracunan tadi akan terduplikasi. Artinya, yang paling banyak racunnya siapa? Manusia. Tapi maha besarnya Allah, kita nggak langsung mati. Jadi jangan khawatir yang masih makan mie instan, tenang aja, nggak langsung mati. Aman kok. Tapi, ada tapinya, Anda sedang mempersiapkan satu gerbang atau pintu-pintu yang Anda buka untuk penyakit-penyakit berat. Itu bukan, jadi kalau saya kadang-kadang ketawa aja ketika lagi di bencana gitu kan, bencana, dikirim lagi, bencana. Kasih mereka makanan, they need food sebenarnya. Bukan bahkan makanan kayak begitu gitu loh. Dan sedihnya kita jadi makanan harian zaman sekarang. Ya. Jadi itu ya, Ibu yang tanya ini, dan ada hashtag saya di IG namanya resep wanita JSR. Kalau nggak salah itu pakai rumput laut, pakai kolang-kaling, sama pakai licorice, kayu manis Cina. Kalau nggak kayu manis bisa pakai kayu manis biasa. Itu untuk membersihkan ginjal. Ya, sama satu lagi apa? Sama satu lagi seledri di jus. Produk Allah apa saja yang dapat membantu menyembuhkan leaky gut? Semua jenis bumbu. Semua jenis bumbu. Cengkeh, jahe, kayu manis, kapulaga. Pernah saya share waktu kan? Itu cemplungin kayak bikin bumbu soto itu loh. Itu semuanya obat untuk leaky gut. Ya, catatannya apa? Jangan lagi masukin gluten sama dairy. Ya, leaky gut itu ya bisa disembuhkan dengan itu. Ya, dan yang paling luar biasa sebenarnya paling kalau kita sering nyebutnya the king of rimpang itu jahe sebenarnya. Ya, jahe sama kayu manis itu kalau berdasarkan Anda mulai rutinkan dalam jumlah kecil aja. Sama satu lagi habatus sauda, makan tiap hari. Dia akan memperbaiki leaky gut. Ya. Makanya kalau sudah diperbaiki maka dia akan dia akan rapat kembali. Jadi semua jenis bumbu. Kapulaga, kayu manis gitu-gitu. Apakah makanan rebus-rebusan seperti kentang rebus, telur rebus, labu siam rebus itu sudah mencukupi tubuh dalam satu hari? Enggak, tergantung Anda gini, sebenarnya diet itu enggak ada kalau saya membahasakan. Kalau Anda makannya benar, makannya seimbang, tubuh akan normal-normal saja dia. Berat badan akan turun. Ya. Sekarang misalkan kita bicara tentang orang yang kena misalkan hiperkolesterol. Hiperkolesterol itu kenapa? Ya karena perutnya nggak bisa ngolah makanan, karena livernya juga bermasalah, seterusnya lah. Sehingga diobatin apa? Suruh dia puasa dulu. Nanti apa yang terjadi? Tubuhnya akan nge-recover lagi sebenarnya. Jangan ngobatin. Jadi kalau saya ditanya, apakah makan begini bisa nurunin kolesterol? Bisa, asal puasa aja. Bisa nurunin kolesterol. Bahkan makan begini yang bisa untuk asam urat juga. So simple lah seperti itu ya. Jadi kentang rebus isinya apa? Kentang rebus, kentang tuh karbo. Bagus nggak? Bagus. Telur rebus, telur itu protein. Telur itu jangan digoreng, rusak proteinnya. Jadi jangan makan telur yang digoreng. Telur yang bagus, yang paling bagus apa? Mentah sebenarnya. Kalau nggak setengah matang, kasih lada sama garam, jadi deh. Ya. Labu siam isinya apa? Ada vitamin, ada mineralnya, ada karbonya juga. Ya. Jadi intinya apa? Ada proteinnya. Jadi contoh gini lah, karena gini kita tuh selama ini ada satu hal yang perlu saya pribadi merasa perlu dikoreksi saya pribadi sih ya. Entah benar atau enggak, yaitu pola makan 4 sehat 5 sempurna itu loh. Ya. Jadi dimakan semua. Ya, kalau kita lihat bagaimana pola makan Nabi itu sederhana, nggak berlebihan, nggak banyak dalam satu waktu. Jadi kalau Anda sudah makan telur, jangan lagi makan daging. Kalau Anda sudah makan tempe kan protein. Jangan lagi makan daging karena sudah sama-sama protein. Kalau Anda sudah makan misalkan kentang, jangan lagi makan nasi. Jadi boleh nggak makan nasi? Boleh. Nasi apa? Nasi merah, nasi hitam, atau beras pecah kulit. Nggak masalah, tapi jangan banyak. Karena kita sudah kebanyakan karbo. Jam 2:30 ya? Kok nggak ada yang gini-gini?
Om saya sudah sedang sakit sejak beberapa bulan lalu, sudah turun berat badan 6 kg. Awal rasa pusing, depresi, nanti diagnosa sinusitis, sampai kemudian diperiksa lagi, CT scan hasilnya bersih, gak ada sinus, akhirnya sekarang terapi sinse. Sudah 3 kali bekam dan totok kondisi masih pusing tak kunjung hilang. Mohon sarannya dok, puasa. Sarannya puasa. Lab, saya pernah ada bikin di YouTube. Saya bilang medical check up bagus nggak bagus, tapi di situ hanya mengukur angka. Banyak orang yang medical check up-nya bagus tapi tubuhnya masih bermasalah. Banyak. Muncul dari mana? Sama kayak mobil. Mobil itu kalau mobilnya mobil bagus, mobil mewah, maka jangan isi dengan premium, isi dengan pertamax. Kalau mobilnya mahal, sebelah mobil sport car gitu kan diisi dengan apa tuh namanya premium, maka mobilnya lama-lama ngeluh juga. Di starter susah, tiba-tiba mogok, yang ujung-ujungnya yang bawa mobil stres. Sama kayak badan kita. Tubuh kita itu teman-teman sekalian, sebenarnya dia tidak langsung menunjukkan satu penyakit. Jadi penyakit yang didapatkan seseorang itu adalah kumpulan gejala. Gejala itu sudah dikasih tahu sama tubuh. Misalkan ya, sering pusing, sering batuk pilek, sering misalkan badan pegel-pegel, ya mens bermasalah segala macam gitu. Itu sebenarnya sudah indikator badan ngasih tahu, tolong perhatikan saya, tolong jangan sampahin saya lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ketemu kayak begini apa yang dikerjakan? Ubah semua polanya, ajak omnya ini berpuasa. Atau kalau nggak berpuasa, biasakan lapar. Nama kerennya intermittent fasting. Ya. Apa yang kemudian dilakukan? Makan semua jenis rimpang-rimpangan, makan semua jenis bumbu-bumbuan, makan produk lebah, nanti hilang semua tuh. Insya Allah. Asal hulunya di stop yang bikin dia sakit. Tanya makannya apa. Jadi kalau kita ngobatin orang, misalkan orang tanya, saya begini-begini, tanya dulu makan tiap harinya apa. Karena itu kuncinya di situ. Kalau kita belum mampu memperbaiki isi piring kita, berat untuk diobatin penyakitnya, teman-teman sekalian. Ini pertanyaannya panjang betul. Yang dikit-dikit aja ya. Kenapa ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Cacingan mungkin. Tapi ada orang yang makan sedikit. Kalau ada orang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, masalahnya di mana? Masalahnya ada di freezer. Masalahnya ada di hormon. Hormon tuh ngobatinnya gimana? Perbaiki hormonnya. Dengan cara apa? Kasih dia minyak. Kasih dia minyak dulu. Berapa lama? Saya biasa sarankan sekitar sebulan. Jadi dia makan minyak sama makan lemak yang baik. Contoh lemak yang baik apa? Minyak zaitun, alpukat, itu lemak yang baik. Makan selama sebulan. Perbaiki. Dan kurangi karbonya. Ya, habis itu ngapain? Habis itu dia harus latihan beban kehidupan. Bukan. Latihan beban itu bukan pakai barbel ya. Latihan beban itu kayak plank, squat, push up, latihan beban itu. Sebab itu akan stimulus growth hormone. Growth hormone itu kalau dia muncul, maka yang terjadi apa? Dia akan makan sel-sel yang rusak, Masya Allah kan. Dan gerakan itu bisa Anda kerjakan kapan? Sholat. Sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Syaratnya apa? Solu kama ro'aitumuni usolli. Kalau muslim kita ya, teman-teman kita semua, kalau ngikutin bagaimana sujudnya Nabi, maka saya katakan niscaya tidak akan ada orang yang susah buang air besar. Caranya gimana? Teman-teman coba gini, nanti praktekkan, jangan sekarang. Waktu sholat. Sholat itu kalau dikerjakan benar-benar, itu bisa bikin keringetan. Posisi tangan kita, posisi takbiratul ihram kita, posisi ruku kita, posisi sujud kita, itu subhanallah. Itu semua gerakan-gerakan narik, ngendurin, stretching, relax gitu lah. Termasuk, kenapa Nabi itu lama banget ruku dan sujudnya? Karena itu, kalau saya membahasakan saja ya, tapi kita tidak melakukan sholat untuk sehat. Ingat, kita melakukan semua amal ibadah karena perintah dan kewajiban. Sehat itu efek sampingnya saja. Itu kata kuncinya, jangan keliru. Puasa bikin sehat, betul, tapi kita tidak puasa untuk sehat. Kita puasa karena perintah Allah. Jadi sehat itu sebuah karunia saja dari Allah. Contoh, misalkan kita bicara tentang, apa tuh namanya, ruku. Ruku, apa yang terjadi ketika ruku? Ketika orang ruku dengan ruku seperti ruku yang Nabi kata Nabi SAW, maka gelas itu air letakkan di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Apa yang terjadi kalau begitu? Maka akan terjadi tarikan pada daerah betis, ya betis, kemudian paha atas, paha bawah, sampai ke tulang belakang, sampai ke otak. Dan yang luar biasa lagi apa? Saat Anda lagi ruku, lagi sujud itu, coba nanti praktekkan, tahan nafas saat sujud. Tahan nafas, ambil nafas gitu kan, terus hembuskan pakai mulut. Itu namanya pernapasan diafragma.
Itu canggih banget untuk memanjangkan nafas, mengembangkan paru-paru. Terus apa lagi? Waktu Anda ruku, waktu Anda sujud nanti, kaki belakang kan begini, secara sunnahnya, dirapetin. Tapi paha Anda juga Anda rapetin. Tahan nafas dan tangan Anda begini, maka lihat nanti apa yang terjadi. Yang terjadi adalah core Anda akan ketarik. Perut Anda akan tertarik, maka dia akan membantu membersihkan isi pencernaan kita. Kerasa tarikannya, kalau sujudnya seperti itu. Masya Allah kan? Kalau sholatnya benar. Ya, kalau sholatnya benar. Ya, takbiratul ihramnya, kemudian kita bersedekapnya, kita rukunya, sujudnya, ikuti aja bagaimana Nabi mengajarkan itu semua. 5 menit lagi. Saya wanita, saya pria. Sebentar lagi insya Allah saya menikah. Saya tidak tanya. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk hormon tiroid menjadi normal kembali. Saat ini saya hipotiroid. Kadar hormon TSH saya masih naik turun, dan pada kasus saya, apakah sebaiknya saya bisa melakukan program hamil dulu? Dan insya Allah pada anak yang saya kandung akan baik-baik saja kan? Iya, insya Allah baik-baik saja. Kalau Anda perbaiki dulu. Tidak seperti yang dibicarakan di internet. Ya, insya Allah baik. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Pakai, ada beberapa jenis tumbuhan, atau saya sering sebut itu produk Allah yang bisa meresetting ulang itu. Salah satu itu disebutkan habatus sauda. Mulainya minum habatus sauda dalam dosis kecil. Berapa banyak? 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Yang pertama. Yang kedua apa? Anda mulai mengkonsumsi produk-produk yang meresetting hormon tiroid. Apa dia? Ada saya tulis di IG. Hashtagnya resep tiroid JSR. Tapi isinya apa? Isinya pertama VCO. Yang kedua ada licorice, kayu manis Cina. Yang ketiga ada rumput laut. Sama satu lagi, ada satu tumbuhan yang sebaiknya juga Anda makan, minum ya. Catatannya kalau Anda tidak darah rendah. Namanya apa? Seledri. Seledri itu bagus juga, termasuk salah satu untuk meresetting tiroid gitu. Jadi nanti nggak usah buru-buru hamil dulu, perbaiki dulu pola ininya. Dan yang paling penting saran saya sih adalah banyakin puasa. Banyakin puasa dengan stop nyampahnya. Stop nyampahnya. Hipotiroid atau hipertiroid itu penyakit juga, termasuk salah satu kausanya atau penyebabnya adalah gluten. Ya, gluten. Gluten tuh parah banget sebenarnya. Ya, tepung ya, tepung.